Semua bisa dengar suara saya? Halo? Jelas, Pak. Bisa. Poin-poinnya jelas? Jelas, Pak. Oke, makasih. Jadi ini setelah fungsi objektifnya ketemu, ini kan area yang akan kita maksimumkan, kita turunkan sehingga X-nya ketemu. Tadi kan kita sudah punya calon titik kritis yaitu 0 dengan 100/3 itu, tapi itu calon yang tidak kuat gitulah ya. 0 dengan ini itu tidak begitu bagus. Kita hanya punya satu biji. Nah, ya. Nah, sekarang dengan satu biji ini kita tentukan aja di sebelah kirinya itu turunannya negatif atau positif, di sebelah kanannya itu turunan pertamanya itu positif atau negatif, kan gampang jadinya dari sini aja. Dari mana? Dari sini aja. Kalau ininya X-nya itu lebih besar daripada itu tadi, atau sebelah kirinya ya, X-nya lebih kecil kan, berarti sebelah kirinya gitu ya. Nanti dulu. Ini semakin besar X-nya itu semakin negatif, kayak gitu loh. Ya. Berarti kalau X-nya besar, ini itu akan negatif, kayak gitu loh. X-nya misalkan tadi 50/3, supaya besar jadi berapa? Supaya besar menjadi 50/2, misalkan ya. 25 kali 3, 75, negatif gitu loh ya. Jadi sebelah kanannya itu fungsi turun itu. Sebelah kirinya 50/3 supaya kecil dari itu 50/4 atau 50/5, 10, 30, 50 kurang 30, oh dia positif. Nah, kayak gitu loh. Langsung kita tahu bahwa di antara titik itu semula turunannya naik kemudian turun. Oh, ini pasti maksimum ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini lihat nih ya. The two endpoint give 0 while X yield, the set dimension A. Oke, jadi kalau A-nya sudah ketemu, ya, X-nya 50/3, ya, maka Y-nya itu kita hitung 25 meter. Kemudian Anda nanya, ini masuk akal enggak? Kayak gitu loh. Masuk akalnya gimana? Nanya gitu loh. Apa betul Y-nya lebih panjang daripada X-nya? Kayak gitu loh. Ya, ini X-nya kan cuma 16,67, Y-nya kok 25. Bisa nggak Pak dibalik? Kayak gitu loh. Ya, bisa nggak Pak dibalik? Peristiwanya bisa terjadi nggak? X-nya itu lebih panjang daripada Y-nya. Ya, kenapa X-nya kok kecil? Kayak gitu loh ya. Nah, ini 25, kalau Y itu kan ada 2 kali, itu udah 50 itu. Ya, 2 kali itu sudah 50, yang 50 lagi itu harus dibagi 3. Kayak gitu loh kira-kira. Ya, karena X-nya itu dibagi 3, sedangkan Y-nya itu dibagi 2. Seperti itu ya. Jadi lihat gambarnya. Di gambarnya itu kan X-nya ada 3 nih, ya. X-nya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan Y-nya ada 2. Ya, jadi nggak mungkin lah yang X-nya yang 3 biji itu nilainya lebih besar karena dia dibagi 3 seolah-olah kayak gitu ya. Oke deh. Nah, sekarang saya ingin pindah di mana masalah yang sama tapi agak beda ininya, agak beda beda permasalahannya. Oke, di mana ya? Kita taruh di mana? Kita taruh di mana? Di sini ya, di sini. Anda bisa baca nggak nih soal nomor 14 ini? Digedein bisa nggak ya? Gedein, jeder, tum. Nah, ini bisa ya, gede ya? Gedein lagi, der. 14 ini. A farmer wishes to fence of 3 identical adjoint, ini dia ya. 3 identical adjoint itu ada 3 ini. Ini, ya. Tapi kalau tadi urusannya dengan luas, sekarang itu urusannya berapa kabelnya harus disediakan, kawatnya itu harus disediakan berapa, ya. Oke. Ini masing-masing digandaki 300 square feet. Ya, ini juga 300, ini 300. Jadi gimana? X kali Y sama dengan 300. Jadi Y-nya itu bisa 300 per X, atau X-nya itu adalah 300 per Y, tergantung Anda pingin yang seperti apa. Kalau kita dari tadi pinginnya Y-nya yang disubstitusikan. Jadi ini Y sama dengan 300 per X. Kayak gitu loh ya. Jadi ini ada luasnya sudah diketahui ya. Luasnya sudah diketahui, cuman berapa? Nah, kalau luas kan panjang lebarnya belum tahu, Pak. Ya, bisa 30 kali
30 kali 10 bisa 15 kali 20, kayak gitulah ya. Banyak caranya lah untuk supaya mendapatkan luasnya itu adalah 300. Oke, nah sekarang inilah yang jadi permasalahan kita ya. Dimensinya itu harus seperti apa. Dan kita pingin kawatnya itu yang paling pendek lah gitu lah ya. The least amount of fan is required. Ya, terus kok hilang? The least amount of fan is required. Artinya ini masalahnya adalah tentu masalah menentukan YX itu tadi juga ya. Jadi ini ada X 1 biji, ini ada X 2 biji, ada X 3 biji. Jadi X-nya ada 3 ya. Kalikan 2, ini ada 6X. Y-nya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4Y. Ya. Jadi ini yang harus Anda minimumkan. Jadi luas keseluruhannya itu keliling apa? Ya kelilingnya fence ya. Apa sih panjangnya fence, panjangnya pagar, kawatnya itu tadi itu adalah 6X tambah 4Y itu yang akan kita minimumkan. Loh, kok linear gitu Pak? Ya nggak linear. Y-nya kan tadi berapa? Y-nya itu adalah 300 per X. Tuh tiba-tiba muncul ada X, ada per X gitu ya. Jadi masalahnya itu sekarang jadi 6X ditambah 4 kali Y, Y-nya diganti berapa? 300 per X. Nah, kalau ada seperti ini kan nantinya kan jadi kita akan meminimumkan segala macam itu bisa kita cek nanti apa betul itu akan minimum. Kerjakanlah coba ini ya. Oke, yang saya inginkan itu soalnya lebih sulit lagi ya. Soalnya masih sama seperti ini. Ya, persoalan juga masih sama seperti ini. Tapi pingin kalau kabel yang keliling luar itu pinginnya kabelnya itu kabel yang kuat. Nah, ya. Ini kan pingin yang luar ini kabel yang kuat, kawatnya atau pagernya, sedangkan yang sininya pinginnya yang tidak kuat. Aduh, ya. Suppose that the outer boundary of the pen require heavy fence that cost 3 per foot. Yang luar itu kan ini dia. Kadang ada X, kadang ada Y. Ya. Jadi kalau Anda mau menentukan X dan Y-nya, ini yang X-nya tadi ada berapa? Kalau X kan sisi luar semua, nggak ada tegaknya. Tegak kan cuma Y. Ya, X-nya itu ada 6 kan, ada 6X. Harus dikalikan 3 untuk urusan X. Ya, ini kan per footnya ini. Ini nanti akan ditanya biayanya berapa yang paling murah. Kayak gitu. Kalau tadi panjangnya fence yang akan panjangnya kabel yang ingin ditanyakan sekarang adalah biaya termurahnya berapa. Sedangkan yang ada di dalam ini, ya, ini tadi berapa? 6X ditambah dengan Y sini dan Y sini luar kan, itu 2Y. Jadi 6X plus 2Y kalikan 3. Nah, ya. Jadi 6X plus 2Y kalikan 3. Kemudian yang dalamnya itu ada 2 biji ini 2X, ya. Ini ada X-nya ada 2, Y-nya ada 2, ini 2Y kalikan $2. Ini $2 rupanya. Ini ada di bawahnya ini loh, ya. Di bawahnya ini tuh ada aduh, bisa digedein nggak? Nah, bisa nih. Ya, internal partition required fence costing only 2 per foot. Nah, jadi ininya kalikan 2 yang ini. Yang ini kan miliknya 2Y. Sedangkan 2Y yang sini itu kalikan 3. Jadi gimana luas keseluruhannya? Biaya keseluruhannya itu adalah 6X tambah 2Y kalikan 3. Kemudian ditambah dengan 2Y kalikan 2. Itu adalah biayanya. Nah, itu masih ada X dan Y, Pak. Iya, X dan Y-nya bisa diinikan lagi. Ya, X kalikan Y sama dengan 300. Jadi Y-nya itu adalah sama dengan 300 per X. Semua yang Y kamu ganti dengan 300 per X. Nanti kamu akan cari biayanya. Kerjakan ya. Siapa tahu nanti tak keluarkan di ujian ini. Ya, kamu harus cepat. Cok. Gitu. Ya. Saya rubah tadinya urusannya adalah urusan panjangnya kawat, sekarang kawatnya tuh dibobot. Nah, kawat yang ada di dalam harganya murah, yang luar mahal. Nah, kayak gitu. Berapakah biayanya? Jadi isan singkat asik ya soalnya. Ya. Oke, tapi nggak boleh dibocorin dong Pak, soal yang nggak dibocorin kan aku nggak tahu fansnya ada 3 atau 4 atau 5 gitu kan.
atau 2 atau 1. Nah, pokoknya ada biaya seperti itu. Nanti kan soal bisa diatur-atur, ya. Dan aku nggak bilang ini fan-nya itu harus jalannya kayak gitu atau ada yang melintang diagonal kayak gitu loh, ya. Soal itu bisa macam-macam. Karena itu Anda waspada dengan Pitagoras, waspada dengan segala macam yang SMA, ya. Segala macam yang SMA kamu angkut. Ini soal yang kira-kira untuk multiple choice masih bisa, untuk isian singkat masih bisa, tapi kalau untuk essay kemudahan, ya gitu ya. Aduh, ya sudahlah ya. Pokoknya lihat aja nanti soal ujiannya akan seperti apa. Oke, nah sekarang ini dia. Ini soal kenapa ini menarik? Karena tidak ada angkanya. Nah ini dia. Ya, soal ini abstrak Pak, nggak ada angkanya Pak. Bingung saya kalau nggak ada angkanya itu kok tiba-tiba soal kelihatan sulit. Tidak sulit. Asal dikasih tahu aja. Ya, dikasih tahu segala halnya. Di sini yang dikasih tahu apanya? Di sini pertama ada kerucut dulu. Kerucut itu ada alasnya, itu ada lingkaran, berupa lingkaran, jari-jarinya adalah B. Ya, tingginya kerucut berapa? Tingginya kerucut adalah A. Ya sudah, itu dulu, A kali B. Ya, volume kerucutnya berapa? Ya kalau ditanya, kalau nggak ditanya ya nggak usah dijawab. Ya volume kerucut kan luas alas kali sepertiga tinggi gitu ya, atau sepertiga tinggi kali luas alas, terserah lah. Ya, mana yang mau disebut dulu. Biasanya kan alas kali tinggi gitu kan ya. Cuman kalau kerucut alas kali tinggi kalikan sepertiga, boleh ngomong seperti itu. Kalikan dulu alas kali tinggi baru kalikan sepertiga, atau bisa bilang juga alas kali sepertiga tinggi, ya sama aja ya. Tapi dalam ini mungkin nggak ditanya, mungkin nggak. Apa sih yang ditanya ini? Yang ditanya adalah kalau di dalam kerucut ini akan dibikin silinder, ya, berapakah weighted volume dari silinder itu? Ya, kan silindernya kan bisa seperti itu, kan bisa seperti ini kan, bisa pendek seperti ini kan. Waduh. Ya, bisa seperti itu kan. Di sini apanya? Atasnya, di sini alasnya gitu kan. Nah, bisa aja seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa membayangkan bahwa silinder ini bisa tegak seperti ini, bisa melebar gitu loh. Kan kita nggak tahu apakah akan tegak sekali atau kan harus melebar gitu loh. Kita hitung. Nah, kayak gitu ya. Jadi sekarang ketika mau memodelkan seperti biasa, kalau urusannya dengan volume itu kan luas alas kali tinggi. Lah, luas silinder itu gimana? Ya terpaksa saya harus tahu luas alasnya. Nah, luas alasnya berapa ini? Ya ini dikasih tahu R. Nah, ya tulis saja R di sini. Sama aja, ya. Kali tingginya setinggi ini, itu sama dengan A gitu loh. A. Ya. Jadi udah beres ini. Luas alasnya berapa? Setengah. Alasnya itu pi R kuadrat. Ya, jadi pi R kuadrat kalikan sepertiga H. Nah, itu volumenya. Nah, jadi ada R, ada H. Kemudian saya akan volume, ya. Jadi volumenya ada berapa tadi volumenya? Volumenya itu adalah ada sepertiga, ada tinggi, kemudian ada R kuadrat. Ah, ya. Aduh Pak, kok ada 2 variabel Pak? Kan hanya kan bisa berubah-ubah ini, hanya bisa berubah, R-nya juga bisa berubah kan? Kebayang Pak? Tadi kan saya gambarkan begini loh, ya. Kalau saya gambarkan silindernya seperti ini, ya ini kan jari-jarinya jadi selebar ini kan? Jari-jari jadi selebar ini, ya. Tingginya jadi setinggi ini, seperti itu loh, ya. Kalau andaikan kerucutnya saya gambar seperti yang di bawah itu, ya. Jadi di sini ada 2 lagi, Pak. Saya kan nggak bisa memaksimumkan dengan 2 variabel. H dan R itu berubah dua-duanya, Pak. Pada saat inilah kita butuh bagaimana caranya menggantikan H dengan R atau menggantikan R dengan H. Terserah. Ya, sama aja. Yang penting saya hanya butuh 1 variabel aja yang akan saya pakai untuk memaksimumkan atau meminimumkan. Ya. Jadi kita udah mulai kena nih, ya. Sudah mulai kena. Lah, tadi B itu untuk apa, Pak? Ya nanti dulu, nanti akan muncul ini. Nah, terus A untuk apa ini? Ya nanti dulu, nanti akan muncul. Itu adalah alat untuk
untuk pakai trigonometri. Nah, ya. Jadi trigonometrinya cari dua alas yang sama ini, ya. Kemudian ini. Nah, ya. Deng. Ini aja lah. Ini ada R, ini ada A min H kan. Jadi ini diketahui, ini juga diketahui. Kalau kamu sudutnya dari ini kan ini sisi sehadap dibagi sisi seletak kan tanggen jadinya, ya. Jadi saya akan bilang R per A min H itu sama dengan B per sisi seletaknya itu adalah A, gitu loh, B per A, ya. Jadi B per A itu sama dengan R per A min H. Ya. Jadi lihat, Anda sudah mulai ada hubungan antara R dan H. Bayang nggak? Ya, ini kan ada H di sini. Ya, ini ada R. Kalau saya tanggenkan, ini R per A min H. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan B per A. Ini A ini. Ya. Jadi bayangkan BA itu sudah diketahui, sudah fix itu, nggak akan berubah. Yang berubah itu adalah H dan R-nya. Ya. Jadi kalau saya tuliskan ini R, ya ini tanggen kan? Tanggen dari sudut ini nih. Tanggen dari sudut ini, ya kan bisa dari segitiga ini ke atas dan bisa dari segitiga yang ini ke atas, gitu kan ya? Oke. Sekarang dari segitiga yang kecil dulu, segitiga ini itu adalah R per A min H. Itu adalah tanggen, misalkan itu tanggen theta gitulah ya, tanggen theta. Tapi tanggen theta bisa sama dengan B per A. Nah, ini kan A ini ya, bisa sama dengan B per A. Oh, jadi ini langsung ketemu. Anda suka yang mana yang mau diganti? Nah, kayaknya enak yang hanya diganti, Pak. Kalau mau hanya diganti, ini dibalik aja, ya. Jadi ini A min H, ya, dibalik lah pokoknya, ya, supaya hanya ada di atas. Ini R dan ini adalah A per B, kayak gitu, ya. Jadi Anda pakai trigonometri. Jadi kalau ada segitiga ini mata kita langsung lihat ada segitiga, langsung kepikir saya akan pakai sinus, saya akan pakai kosinus, atau saya pakai tanggen. Kayak gitu salah satunya nanti, ya. Ini adalah A per B jadinya. Jadi hanya sama dengan kalau hanya udah ketemu, ini kan dinyatakan dalam R nantinya, hanya masukkan ke sini. Jeder, ya. Itulah rancangan kita. Nah, kayak gitu. Nggak usah diingat-ingat, pakai akal sehat kita bekerja seperti itu. Coba bener nggak? Kalau kita, bener ternyata, ya. Coba aja lihat nih. Ini yang barusan saya omongkan nih, hanya ditaruh di atas, ya. Ini menjadi A per B, ya. Jadi hanya adalah seperti ini, kemudian hanya itu disubstitusikan ke sini, jeder, gitu loh ya. Ini dia, disubstitusi itu jadi ke sini. Nah, ini dia. Ini sekarang saya sudah aman, Pak. Ini kan volumenya hanya dari satu variabel aja, satu R aja. Tadinya masih bingung, Pak. Ini ada dua ini, dan dua-duanya berubah ini. Aduh, kan nggak diajari, Pak, dua variabel ini. Ini pasti soalnya nggak bisa dikerjain. Oh, nggak bisa, ya. Ubahlah supaya menjadi R saja atau H saja. Anda boleh pilih. Ya, mau R saja atau H saja. Ya, boleh pilih dan tidak ada salah-salahnya. Nah, itu dia. Tidak ada salah-salahnya. Kerjakan aja. Jangan ragu-ragu, ya. Jangan-jangan saya salah. Oh, enggak. Sepanjang langkahmu dari A ke B benar, dari B ke C benar, dari C ke D benar, maka jangan ragu-ragu. Nanti tambah rumit gimana? Kalau tambah rumit urusan lain. Nasib itu namanya, ya. Oke, ini kemudian kita turunkan pertamanya. Turunan pertama jadi kayak gini. Solusinya itu R-nya sama dengan 0 atau R-nya sama dengan ini dia. 2 dibagi dengan 3 per B. Jadi 2B per 3. Kayak gitulah ya. Jadi ini hasilnya adalah 2B per 3. Ini dia, 2B per 3. Ya. Nah, 2B per 3 itu kamu tinggal bilang aja, kalau sebelah kirinya R akan gimana? Nah, ya, kalau sebelah kanannya R akan ada gimana? Ini kalau R semakin membesar, ini akan gimana nih? Akan negatif ini kalau R-nya semakin membesar. Ya, kalau R-nya semakin membesar, ini akan negatif. Jadi di sebelah kanannya R itu kira-kira akan turun ini ya turunan pertamanya ini.
Betul, di sebelah kirinya ini, ya, di sebelah kirinya ini tentu akan naik, gitulah ya. Di sebelah kirinya itu kira-kira berapa? Ini 2B per 3, sebelah kirinya itu kira-kira per berapa? Yang lebih kecil dari itu, ya bagi 4 aja. Ya, 2B per 4 gitu loh. Jadi setengah B. Ya, kalau R-nya sama dengan setengah B, ya, setengah B itu jadi berapa? Setengah B. B-nya dengan B hilang 3 per 2, positif. Berarti lagi naik. Berarti ini memang maksimum. Nah, kayak gitu loh ya. Give the maximum volume. Kemudian substitusikan nilai R-nya, nilai H-nya, maka kamu akan mendapatkan volume yang maksimum. Ya, kamu akan mendapatkan, ini kan kamu akan dapatkan R dan H-nya kan. Yang barusan kamu dapatkan R-nya. H-nya kan langsung ketemu. Ya, H-nya kan dari sini. Ya, masukkan ke sini, maka volume keseluruhan akan ketemu. Nah, jadi nanti kalau ada soal ujian yang tidak ada angkanya, yang cuma ada ABC kayak gini aja, ini ada A, ada B, ada R, ada H, jangan kecil hati. Kalau ini pekerjaan rumah, kamu ganti aja suka-suka kamu. Misalkan ya, kalau kamu ini pekerjaan rumah, misalkan ya, kamu ganti A-nya itu 12, ya, hanya, ya, tentu aja kita belum tahu hanya mau ditentukan. Ininya misalkan 6 gitu loh, ya, atau 10. Suka-suka lah, ya, suka-suka kamu. Jadi ini misalkan tadi 12, ininya ya 8 misalkan B-nya. Ya, ini kan yang tetapnya ini, ya. Yang tidak tetapnya itu adalah kerucutnya. Lihat nih, yang tetapnya itu adalah kerucutnya, yang tidak tetap adalah silindernya. Silindernya kan bisa begini, tegak begini, bisa agak rebahan kayak gitu. Nah, solusi tadi itu kamu gambar coba. Hasilnya itu rebahan atau meninggi gitu loh. Ininya. Ya, kan nggak ada angkanya, Pak. Ya, paling tidak, kalau kamu kasih angka ya, kamu akan lihat nanti ininya, hasilnya. Ya, jadi kalau kamu ada soal kayak gini, di latihan di rumah, ya, bukan di ujian, kamu gantikan aja yang fixnya. Nah, taunya fix atau tidak fix gimana, Pak? Kok tahu sih kerucutnya, silindernya yang berubah-berubah? Nah, itu dia jam terbang, ya. Jam terbang untuk memahami soal ini yang berubah apa, yang tetap apa. Kayak gitu loh. Kayak tadi itu loh. Tadi itu yang tetap adalah luasnya 300 meter. Itu kan ya. Kalau soal yang pertama adalah ada waktu 100 meter. Ya. Di soal-soal pemodelan matematik itu ada bagian yang tetap dan ada bagian yang berubah-ubah. Yang berubah apanya tadi itu? Yang berubah X dan Y-nya dan luasnya. Untuk soal yang pertama ya. Kalau untuk soal yang kedua kan yang berubah panjangnya, karena luasnya tetap 300. Soal yang kedua yang udah diganti dengan, kemudian soalnya diganti dengan uang. Kalau kabel yang bagian luar $3, yang dalam $2. Nah, itu nanti kamu tahu yang berubah yang mana, yang tetap yang mana. Ya, kamu tentukan dari awal. Jangan ragu-ragu. Gimana caranya nggak ragu, Pak? Ya, banyak latihan soal. Itu jadi banyak latihan soal itu untuk ini. Untuk membuat Anda punya pagar-pagar yang mempersempit itu artinya Anda fokusnya mau kemana, gitu loh. Itu ada soal kayak gini tuh aku akan cari yang konstannya apa ini. Yang konstannya ini yang berubah-berubah adalah ini. Kalau itu udah terlatih itu bagus. Kayak tadi tentang pagar itu loh. Yang konstannya adalah yang ininya. Yang ini juga, yang konstannya apa ini, yang ini. Yang motong kertas ini. Kan tahu kita. Yang konstannya itu adalah ukuran kartonnya itu 24 kali 9. Itu konstan itu. Ya. Yang berubah apa ya? Yang berubah X-nya. Yang ini nggak ada X-nya ini, Pak. Ya syukurlah kalau ada X-nya. Ya. Nanti soal ujian bisa aja dibikin di sini dipotongnya X, di sini potongnya Y gitu. Ya kan nggak nutup nanti, Pak. Kalau ini ya, kalau dilipat boxnya nanti ada yang panjang, ada yang ke atas. Oh iya ya, harus sama motongnya. Kayak gitu. Ya, Anda coba sendiri gitu. Aku nggak mau yang ini X, aku maunya ini X, ininya Y. Ya nanti kalau dilipat jadi ada yang panjang, ada yang pendek, nggak akan ketutup semuanya. Kan ini untuk ada jangkrik kok, Pak. Ya harus ada lubangnya supaya jangkriknya bernafas. Oh iya ya, pinter kamu ya. Oke, jadi bikin soal kayak gini itu paling enak ketika Anda tidak sedang ujian, paling enak ketika ngerjain itu Anda bebas. Satu soal ini bisa kamu ngomong macam-macam gitu loh ya. Satu soal bisa ngomong macam-macam. Yang ini loh, ini soal kayak gini tuh. Kalau ini fan-nya tak kasih harga, itu berubah soalnya. Ya.
kalau soalnya tiba-tiba ada harganya, kamu ditanya urusannya dengan harga sekarang, ya itu jadinya apa namanya? Aduh, harga nggak pernah diajar di kelas, Pak. Bukan masalah nggak pernah diajar di kelas, tinggal ngalikan panjangnya dikalikan dengan harganya aja kok harus diajarkan di kelas, maksudnya apa? Nah, kayak gitu ya. Kan kamu bisa ngitung jumlah biayanya seperti itu. Jadi jangan kentar. Ya, kalau ada soal, waduh kok tiba-tiba ada kosnya, ini pasti ekonomi nih, aku belum belajar ekonomi pasti sulit. Kalau kamu sudah begitu ya sulit betul itu soal, ya. Tapi strateginya ya soal-soal gini itu rahasianya adalah pertama-tama pegangi apa yang konstan. Nah itu dia ya. Di sini yang konstan apa? Panjang kawat yang konstan. Berarti ada yang berubah-berubah, yaitu panjang dan lebarnya ini akan berubah-berubah. Ya, seperti itu. Nah, itu dia. Ya. Dan di sini apa yang konstan ini? Yang konstan itu adalah kerucutnya. Yang berubah-berubah adalah silindernya. Ah, itu dia. Tahu ya Pak? Kok silindernya yang tetap? Lah ya iya, dikasih silinder dulu, baru ditentukan. Kamu kalau ditaruh kerucut dulu, baru ditanya kan? Silindernya itu harus ukuran berapa supaya volumenya maksimum. Berarti silinder itu yang berubah, kerucutnya itu Pak. Ya, jadi ketika Anda melihat berseliweran ada angka, ini ada A, ada B, ada H, ada R, ada A, H, itu seolah-olah sudah diketahui semua itu. Padahal tidak. Ya, yang diketahui di sini cuma A dan B. Ya, yang ditanyakan H dan R. Ya, H dan R. Oke. Nah ini ada H, Pak. Ya berarti panjangnya ini belum ketahuan. Ya, panjang ini belum ketahuan, panjangnya H juga belum ketahuan, lebarnya panjangnya R juga belum ketahuan. Jadi ada H dan R di sini yang berubah-ubah. Kalau tadi pagar kan ada X dan Y, sekarang ada H dan R. Inilah dia caranya kita mengurai anatomi permasalahan. Ya, saya sudah ngasih sedikit demi sedikit hintnya kan ya. Ada masalah keliling, luas, volume, kecepatan, kemudian ada waktu, kemudian ada Pitagoras ya. Ada Pitagoras, ada trigonometri, sinus, kosinus, tangen. Banyak rasio yang mana yang diketahui. Kadang-kadang yang diketahui kan sebelah sininya. Ya, kalau sebelah sini diketahui bukan sini yang ada angka, ada simbol-simbolnya, di sini ada simbol, itu kan berarti kita lagi bahas sinus gitu loh. Ya, kalau sinus ya kita bahasnya sinus gitu loh. Ya, seperti itu. Pokoknya fleksibel lah. Ini ada kesebangunan, jangan diingat-ingat sisi sini harus kelamaan. Sinus kosinus tanggen gitu aja. Jangan jangan diingat-ingat sisi sehadap rasiokan dengan sisi sehadap, sisi seletak dirasiokan dengan sisi seletak. Tanggen aja, ya. Tanggen ini R dibagi ini untuk segitiga yang kecil, segitiga yang besar apa tanggennya B dibagi dengan ini itu adalah itu lebih aman kalau kamu pakai sinus kosinus tanggen daripada menghafalkan sisi mana yang harus sebanding gitu loh, yang mau dibanding-bandingkan sisi. Kalau terbalik itu bisa meleset kamu. Kalau terbalik membandingkannya, paham kan nih? Ya, jadi supaya tidak terbalik-balik pemahamannya pakai sinus kosinus trigonometri ya. Jadi bawalah itu. Kalau melihat soalnya kayak gini, ini trigonometri ini. Kalau ada segitiga-segitiga gitulah ya. Ingat-ingat ya, kalau ada segitiga-segitiga, most of the time itu trigonometri itu. Kalau kotak-kotak aja kayaknya nggak ada trigonometrinya, karena nggak ada sudut gitu loh. Kalau fans tadi kan nggak ada sudut ya. Demikian kotak kertas kita juga nggak ada sudut itu, ya. Kapan akan ada sudut? Itu kalau muncul sesuatu yang mirip dengan segitiga. Nah ini dia. Udah ya, sampai sini udah ngerti lah ya. Pokoknya Anda sudah selamat lah di sini. Nah ini dia. Pak ini soal kok nggak ada ini lagi, nggak ada angka-angkanya. Aku bilang kalau mau ada angkanya kasih angka suka-suka kamu. Kayak gitulah ya. Kasih angka suka-suka kamu. Kayak gitu ya. Nah di sini ada kecepatan, ada waktu, ada kecepatan. Ini kecepatan yang saya banyakan kecepatan, ya. Oke, jadi ada jarak ini distance d, ya. Suppose that fish swim upstream. Upstream itu artinya apa? Melawan arus, ya. Melawan arus upstream. Jadi dia up itu biasanya air kan turun dari gunung gitu kan ya, ya. Air turun dari gunung menuju ke laut. Ada nggak air dari laut menuju ke gunung? Ya boleh, tapi lewat
hujan, bukan lewat sungai. Kalau sungai itu dari upstream menjadi downstream gitu kan ya. Nah, jadi ini ikan menuju upstream, jadi menuju sumbernya air datang. Jadi dia melawan arus. Nah, ini kan digambarkan nih. Ini arusnya ke sana, ikan berjalan ke sana. Ya, sekarang ini ada ikan kecepatannya V, sedangkan arusnya kecepatannya VC. Jadi ikan itu relatif. Kalau kecepatan V-nya itu lebih besar dari VC, maka ikan bisa menuju ke tempat yang semakin mendekati sumber air, gitulah ya. Tapi kalau ikan berenangnya kalah dengan arusnya, ya dia terbawa arus namanya, kayak gitu ya. Oke, kemudian ada cara. Kemudian apa ini? The energy. Waduh, Pak, kok ada energi sih? Ini kan fisika, Pak. Coba sabar dulu. Energi itu apa di sini? Ini energi yang digunakan untuk menempuh perjalanan D up the river. Ini upstream kan tadi, ya. Sepanjang D itu energinya itu cuma dibilang proportional to the time required to travel. Nah, jadi kalau ada panjangnya D, kecepatannya berapa? Ya kecepatannya dikurangan dong, ya. Kecepatannya adalah V dikurangi VC itu, ya, supaya ikannya bisa menuju ke upstreamnya. V dikurangi VC. Jadi D dibagi V kurangi VC itu adalah waktunya. Di sini kan proportional to the time required to the travel, yaitu T kan waktu, kemudian distance D, travel to distance D, dan the cube of the velocity. Pangkatkan 3 aja velocity-nya. Ya, velocity dari siapa? Velocity dari ikan dong, ya. What the velocity maximize energy, ya tinggal energinya tinggal diformulasikan. Nah, ini dia, ya proporsional itu cukup dituliskan dengan K. Ini dia. Kadang Anda bingung, aduh proporsional itu apa ya? Itu jangan bingung. Proporsional itu pokoknya konstanta. Proporsionalnya K-nya itu bisa 2, bisa setengah, bisa 10, bisa pokoknya proporsional. Nah, jadi nggak usah disebut, gitu loh ya. Ini adalah waktunya ini, ya. Ini kecepatannya pangkat 3. Pak, kok tahu sih bahwa soal ini lihat nih ya. Ini lihat, Anda bisa salah tafsir ini di sini, ya. Proportional to the time required to travel distance D, N. Oh, N itu kan jumlah, Pak. The cube of the velocity. Oh, ini dia. Ya, ini dia. Ini kan tadi proporsional ya. Proporsional terhadap T dan proporsional terhadap cube. Oh. Kemungkinan kamu akan jawabnya begini. K dikalikan, dikurung gitu loh. Gitu kan. Ini tambah ini. Ya, jadi ini kan tadi itu time-nya ditambah dengan volume pangkat 3 kan N, Pak. Jadi begini dong harusnya. Deng, ya. Soal bisa seperti kenapa ini kali gitu loh. Ya, time dengan ini itu kenapa dikalikan? Kayak gitu loh. Ya, pahami soalnya ini loh. Proportional to the time required to travel, itu T-nya tadi ya, N the cube of the velocity. Kenapa kok N kok jadi kali, Pak? Aduh, ini gimana sih N kok jadi kali? Ya, ini proporsional tuh ini time nih, ini time kan, ini lihat nih time nih, ya. Jadi ini T nih, ini time, ini adalah velocity cube, velocity pangkat 3. Kok semuanya perkalian, Pak? Kenapa? Kalau N itu kan penjumlahan, Pak. Nah, itu dia. Disinilah, kalau ini soal dibikin oleh dosen dan ada mahasiswa yang jawabnya ini tuh tambah, akan saya sodorkan ke dosen lain. Nih, soalmu dibikin dengan interpretasi seperti ini. Nggak boleh mahasiswa disalahin. Interpretasinya apa salah? Coba lihat. Ini kan N, dan. Kenapa kali kalau dan? Oh, kecuali kalau dibilang perkalian waktu dengan kecepatan yang dicubkan. Nah, itu udah jelas itu kali. Tapi kalau kalimatmu nggak jelas cuma N, ya aku bisa bikin versi seperti ini, bisa bikin versi yang pakai tambah. Wah, seru kan? Saat kata N itu kan tambah, Pak. Ya, N itu tambah, Pak. Oh gitu ya, N tambah ya. Ya sudah, kenapa N kok kali? Nah, kayak gitulah ya. Ya terserah lah. Mungkin ada rahasianya itu ada proportional to the time required to travel distance D
and the cube of the velocity. Ya, kenapa kali gitu ya? Aduh, kalau saya yang ngerjain soal mungkin tak tambah juga itu. Oh, saya tambahkan itu. Tapi kalau lihat kunci jawabannya kok kali, soalnya yang nggak jelas. Aku akan nyalahkan soalnya, bukan nyalahkan jawaban saya. Ya, logika saya jalan kok. Ya, proporsional terhadap waktu ditambah dengan volume yang dipangkatkan 3, ya saya tambahkan. Tinggal dikurung aja, kalikan K. Ya, jadi kalau saya menafsirkan, ini penafsiran nakal ya, ini tak kurung, ya, ini tambah tapi. Kayak gitu. Ayo, mau apa kamu? Ya, mungkin gini, ya, mungkin gini. Coba, kalau ini kan kecepatannya waktu, satuannya waktu, ini adalah kecepatan pangkat 3. Jadi ada kecepatan itu kan jarak dibagi waktu gitu kan ya. Jadi jaraknya pangkat 3, waktunya pangkat 3. Nah, waktu pangkat 3 dikalikan dengan waktu pangkat 2 itu kan jadi waktu pangkat 2. Waktu pangkat 3 dikalikan dengan waktu pangkat 1 itu kan jadi T kuadrat, jadi waktunya kuadrat gitu loh. Oh, energi itu kan dibagi waktu kuadrat, Pak. Oh, gitu ya. Oh, ya sudah. Ya, kenapa ini nggak pakai plus? Mungkin ada logikanya. Kalau energi itu satuannya itu adalah satunya adalah kecepatan per waktu kuadrat, Pak. Jadi ini benar. Oh, gitu ya. Jadi perkalian benar. Jadi selain Anda menafsirkan ini, ya, menafsirkan kalimat langsung seperti itu, unit of measurement-nya kamu perhatikan. Ini kan ada kecepatan, ya, meter per detik misalkan. Pangkatkan 3 itu jadi meter pangkat 3 per detik pangkat 3. Kemudian dikalikan waktu, ya, jadi per detiknya jadi berkurang. Ya, per detiknya jadi berkurang. Ini jadi meter pangkat 3 per detik kuadrat. Kayaknya biasanya kalau percepatan itu ada detik kuadrat, Pak, bukan. Ya, kalau yang tadi itu, ini waktu, ini kan kecepatannya second, yang ini adalah unit of measurement-nya sama enggak? Kok bisa dijumlahkan? Unit of measurement-nya beda? Nah, itu dia. Mungkin kamu benar ini, ya. Kamu benar ketika kalau ini dijumlahkan, kenapa salah? Kenapa ini nggak bisa dijumlahkan ini yang dalam ini? Ya karena unit of measurement beda, Pak. Sini unitnya detik, sini unitnya adalah meter pangkat 3 dibagi waktu pangkat 3. Sama nggak, Pak? Kalau dijumlahkan bisa nggak? Kambing ditambahkan dengan sapi bisa nggak? Apa itu jadi 2? Ya dua ekor binatang, tapi tidak ada unit of measurement-nya beda, nggak bisa dijumlahkan, ya. Kambing dan sapi nggak bisa dijumlahkan. Ayam dan burung merpati misalkan, ya, nggak bisa dijumlahkan menjadi 2. Ini kalau dijumlahkan jadi, misalkan yang ini angkanya 1, yang sini angka 2 dijumlahkan jadi 3, Pak. Jadi ini 1 kambing tambah 3 ayam sama dengan 4 apa? Ayo, unit of measurement-nya beda, jadi amannya dikalikan ini, Pak. Oh, itu ya, oke. Jadi logika pemodelan itu kadang usahakan unit of measurement-nya kalau itu ada uangnya itu sama terus. Kalau dijumlahkan uang ditambah dengan uang gitu loh. Ya, jangan tiba-tiba uang ditambah dengan waktu kayak gitu ya. Ini unit of measurement-nya apa kayak gitu ya. Jadi rupanya di sini masalah unit of measurement ini. Kalau saya pakai tanda tambah, benar juga sih. Itu kalau lugu, ya. Ini kan N, Pak. N itu kan tambah, ya. N tambah. Ya, tapi masa sih ini waktu ditambah dengan kecepatan pangkat 3. Apa bisa dijumlahkan? Unit of measurement-nya beda. Oh, jadi harus dikalikan ya. Oke. Ini ada alasannya kenapa ini akhirnya menjadi dikalikan. Jadi saya berdamai dengan diri saya sendiri setelah saya mendapatkan penjelasan seperti itu. Sama dengan ini, waktu itu ada beredar di WA yang 1 yuan itu sama dengan 100 sen gitu deh ya. Terus 1 yuan kali 1 yuan itu harusnya kan sama dengan 100 sen kali 100 sen gitu kan ya. Ya, itu 100 sen kalau kali 100 sen itu kan menjadi berapa? Menjadi 10.000. Itu menjadi 10 yuan gitu loh. Aduh, dia nggak lihat bahwa unit of measurement-nya sudah kuadrat itu. Yuan kuadrat sama dengan
10.000 sen kuadrat. Nah, itu aku bilang, semula ini yang bingung Profesor Matematik, ini Pak Sam gimana nih kok 1 yuan kok jadi kayak gini, itu hitungannya. Aku bilang aja, unit of measurement sudah kuadrat, sudah beda itu. Nggak boleh tetap 1 yuan kali 1 yuan sama dengan 1 yuan, tidak. 1 yuan kali 1 yuan adalah 1 yuan kuadrat. Nah, itu dia ada kuadratnya, jangan lupa. Ya, kalau kamu unit of measurement-nya nggak kamu sertakan, ya hitung-hitunganmu jadi aneh. Aku bilang ini pelajaran SMP, di mana urusan dimensi diperlukan, kan ada senti, ada meter, ada milimeter, desimeter, kayak gitu kan dulu. Kita belajarnya di sini juga, ya. Jadi kalau mau menjumlahkan, usahakan unit of measurement-nya sama. Kayak gitu. Ya, kalau mau menjumlahkan, unit of measurement-nya sama. Ya, inilah contohnya. Yang segalanya yang dijumlah-jumlahkan. Mana yang dijumlahkan di sini? Ini dia. Ya, ini kan dijumlahkan ini. Ya, ini lihat, ini dijumlahkan. Boleh nggak ini dijumlahkan, Pak? Ya boleh, karena X-nya dalam meter, Y-nya juga dalam meter, 100-nya juga dalam meter. Unit of measurement di kiri dan kanan sama. Unit of measurement di sini dan sini sama. Kayak gitu. Ya, baru bisa dijumlahkan kalau unit of measurement sama. Ya, itu untuk supaya strategi Anda memodelkannya lebih akurat. Kayak gitu loh. Ya, ini tidak mungkin ini dijumlahkan ini. Ya, ini kamu akan bantah sendiri. Tidak mungkin ini dijumlahkan karena unit of measurement-nya beda. Ya, tidak boleh ini saya jadikan tambah ini saya kurung nih. Ya, kecepatan ditambah V pangkat 3 kan ininya pakai N gitu kan? Jelas-jelas pakai N, Pak. Ya N itu dan itu ya bisa dan karena dijumlahkan, bisa dan karena dikalikan gitulah ya. Pokoknya berdampingan gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi ngerti ya kenapa tidak plus? Karena unit of measurement-nya jadi beda. Keren ya. Kalau dikalikan nggak apa-apa. Unit of measurement dikalikan nggak apa-apa. Kayak yuan dikalikan 1 yuan dikalikan 1 yuan, ya saya bilang aja yuan kuadrat. Ya, dikalikan nggak apa-apa. Seperti ini, kalau ini waktu, ini meter pangkat 3 per waktu pangkat 3, ya ini jadi meter pangkat 3 dibagi dengan waktu pangkat 2, kayak gitu aja. Yang tadinya waktunya ini pangkat 3, ada waktu di sini jadi waktu pangkat 2. Jadi ini adalah meter pangkat 3 per second pangkat 2. Detik pangkat 2. Boleh kan? Boleh. Ya, nggak ada langgaran apa-apa. Perkalian tuh lebih itu rupanya lebih fleksibel gitu. Cuman jangan lupa unit of measurement-nya. Jadi 1 yuan kali 1 yuan tidak boleh 1 yuan. Itu adalah 1 yuan kuadrat. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian selesaikan ini. Supaya tadi saya bilang, ya, betapa repotnya hidupmu. Ya, kalau kamu ngurusi turunan kedua kayak gini, kamu turunkan kedua terhadap P, kapok kamu. Ya, biarkan aja lah. Biarkan aja ini turunan ke 1 aja yang kamu urusi, ya. Yang kamu urusi turunan ke 1 aja, dan kotaknya di sebelah sini yang akan menentukan positif negatif. Ya, jadi gampang kan? Karena ini kuadrat kan pasti positif. Ini V kuadrat kan pasti positif. Jadi urusan positif negatif cuma dari sini turunan ke 1-nya, tidak perlu pakai turunan kedua. Kalau turunan kedua kamu akan repot. Jadi jangan biasakan urusin maksimum minimum itu strateginya adalah dengan turunan kedua. Turunan ke 1 cukup lihat nih pakai turunan ke 1. Ya, turunan ke 1 terus dicek. Turunan ke 1-nya negatif. Turunan ke 1-nya positif. Langsung dari negatif ke positif itu artinya titik minimum kayak gitu. Ya, ini kan diperlukan energi minimum kan? Ya, energi minimum enggak? Ya iya tadi minimize the energy. Pas kita Pak. Langsung menambahkan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ngadepi soal, yang ini bagus nih ya. Kamu usahakan ngerti lah. Ya, ini yang tadi saya bilang, ini bawa tangga mau belok nggak bisa ini, mentok ke sini dan mentok ke sini, tangganya nggak bisa lewat. Tangganya harus paling panjang berapa? Ini ada sudut-sudut. Indah ini jadinya. Karena muncul segitiga gitu loh. Ya, jadi begitu muncul meruncing ada segitiga, langsung Anda mikir ini ada trigonometri. Jangan takut. Pak, kalau trigonometri rumit Pak bentuknya Pak. Enggak rumit. Kamu gores aja. 1 di sini alfa, 1 di sini alfa, ya. Jadi kan kalau ini ada garis jajar, ya, ada garis jajar, saya tarik garis, maka ini sudutnya akan sama. Jeder sama dengan sudut ini, jeder, ya.
Kemudian yang ini untuk apa, Pak? Yang ini bisa untuk, yang diketahui apa? Yang diketahui ini diketahui ini. Maka ininya bisa dicari, ininya juga bisa dicari, tergantung kamu mau apa. Ya, paham? Ya, ini kan A diketahui misalkan ya, hanya bukan diketahui, kita ingin tahu gitu loh. Ya, kalau kita ingin tahu kan hanya bisa, oh yang diketahui ini kan 6 ini. Ya, atau 3, 6 ya, 6 foot. Ya, ini diketahui, kalau saya ingin tahu ini gampang ini. Ini kan ini hubungan ini dengan cos gitu loh. Ya, jadi cos theta. Kemudian ini diketahui, ini yang mau ditanya, lah hubungan ini dengan ini kalau sudutnya ini adalah hubungan sinus. Nah, ya. Jadi besar kemungkinan di sini akan pakai cos, besar kemungkinan di sini akan pakai sinus. Oke, gitu. Ya, tadi kan sudah saya kasih hint kapan kamu akan pakai trigonometri. Yaitu kalau ada bentuk segitiga ini kan ada segitiga nih. Ya, kalau bentuk segitiga ini kamu curiga lah, oh ini pakai trigonometri. Nah, kayak gitu. Jangan takut. Karena itu kamu harus sering latihan trigonometri supaya apa? Supaya nggak takut. Ya, kalau ada apa-apa, udah jalannya aja. Ya, oke. Ini sudah 12.59. Aduh, waktunya habis ya. Kita lanjutkanlah nanti hari habis ya. Supaya membawa bekal pada Anda masuk ke hari Jumatnya untuk, kalau nggak salah kuis ya hari Jumat ya. Kemudian Sabtunya ujian tengah semester. Aku lupa tanggalnya untuk kuis KPF-nya itu. Ya, dugaan saya sih tanggal itu, tanggal hari Jumat itu. Kita akan ketemu hari Kamis. Mudah-mudahan Anda bisa KPF dan bisa ujian akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.